Nah, permasalahannya ketika kemudian yang disampaikan oleh kubu 01 ya, seperti yang disampaikan oleh para kuasa hukumnya bahwa ada hal yang lebih substantif berkaitan misalnya ikut terlibatnya presiden dalam hal ini Pak Jokowi. Misalnya. Memang ada sedikit diskursus yang alot kemarin ya bahwa kubu yang mengajukan kok malah minta hakim untuk menghadirkan menteri, itu yang kemudian tentu hakimnya juga keberatan, kecuali memang majelis hakim memandang perlu untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi. Kewenangannya meskipun tadi ada perluasan saya katakan dari PHPU, tapi kalau kemudian meminta diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi itu namanya menjerumuskan mahkamah itu, karena bagaimanapun kan yang namanya hukum acara itu harus ditaati secara persisten. Halo Tribuners, Tribunnews on Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, sidang sengketa Pilpres 2024 terkait perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh dua kubu, yakni kubu 01 Anies Baswedan dan juga kubu 03 Ganjar Pranowo. Namun kemudian tuntutannya menuai sorotan lantaran menyatakan bahwa tidak terima begitu ya Prabowo Gibran ini menang di Pilpres 2024. Namun yang juga menjadi sorotan oleh publik dan juga sejumlah pengamat bagaimana kemudian yang berkali-kali disampaikan dalam gugatannya ini justru terkait dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo atau pemerintah begitu ya dalam hal ini di perkara Pilpres 2024. Lalu apakah kemudian strategi atau tuntutan yang dilayangkan oleh kubu 01 dan juga 03 ini sudah sesuai dengan ranahnya di wilayah Mahkamah Konstitusi? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan pakar hukum dari Universitas 11 Maret. Ada Bapak Rustam Maji tersambung melalui Zoom bersama dengan saya. Bapak selamat datang, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang Mbak Nila, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih juga Pak Rustam Maji menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya hari ini. Ini saya ingin membahas bagaimana kemudian sengketa di Mahkamah Konstitusi begitu ya. Bukan soal perselisihan hasil suara yang kemudian disoroti oleh paslon 01 dan juga 03 begitu Bapak, tapi justru bagaimana kemudian dugaan atau tuntutan atau gugatannya adalah campur tangan pemerintah dalam kemenangan Prabowo Gibran. Ini kalau secara aturan seperti apa? Saya ingin minta pengantar dari Bapak, apakah memang ini masuk ke ranah MK atau justru ini bukan ranahnya MK, Pak? Nah, ini menjadi perdebatan serius ya, karena memang kalau kita melihat aturan dasarnya, tentu kita semua bisa membaca pasal 24 huruf C ayat 1 maupun ayat 2 Undang-Undang Dasar. Ini yang kemudian memang yang membuka peluang di situ di antara 5 kewenangan itu kan salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau PHPU. Nah, permasalahannya ketika kemudian yang disampaikan oleh kubu 01 ya, seperti yang disampaikan oleh para kuasa hukumnya bahwa ada hal yang lebih substantif berkaitan misalnya ikut terlibatnya presiden dalam hal ini Pak Jokowi misalnya. Itu yang kemudian dianggap sebagai kompleksitas yang lebih karena bukan hanya PHPU masalah penghitungannya saja, tetapi kemudian memperluas pada aspek asas jurdilnya, gitu. Asas pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu yang kemudian coba diungkap. Memang kemudian kalau nanti kita akan cek lagi, memang perluasan atau pergeseran perkembangan PHPU itu memang sudah pernah terjadi. Misalnya di tahun 2004, MK sudah pernah memutus, misalnya dengan putusan 072 Hmm. sampai 073 tahun eh, tentang PUU garis miring 2 2004 itu memang kemudian salah satu poin pentingnya adalah Mahkamah Agung itu memeriksa secara substantif. Jadi pemilihan umum itu bukan hanya masalah penghitungan scoringnya saja, tetapi waktu itu ada berkaitan dengan pilkada waktu itu, yang kemudian secara substantif pemilihan umum itu juga dijangkau dengan adanya pemenuhan eh, tentang jurdil gitu. Itu di tahun 2004. Dan kemudian putusannya memang diperkuat dengan eh, putusan-putusan Mahkamah Agung selanjutnya. Misalnya putusan MK nomor 41 tahun 2008
Yang salah satu poin pentingnya memang kemudian Mahkamah Agung menegaskan bahwa wewenang memutus PHPU itu tidak hanya terbatas pada menilai dan mengadili perselisihan perhitungan hasil. Oke. Bukan hanya itu, tetapi juga pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan penghitungan hasil demi menjaga dan menegakkan keadilan dan demokrasi. Itu yang kemudian dalam putusan 41 tahun 2008. Hmm. Poin itu yang kelihatannya digunakan oleh kubu 01 untuk kemudian membahas lebih jauh, bukan hanya masalah penghitungan hasil, tetapi juga proses yang sebelumnya terjadi. Demikian. Oke, artinya memang ini ada perluasan sehingga memang Mahkamah Konstitusi dalam hal ini gugatan atau tuntutan dari kubu 01 bisa begitu ya, Pak Rusnamaji ya, diselesaikan di ranah MK dalam kaitannya perselisihan hasil Pilpres 2024 yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran seperti itu. Ini kan yang dinarasikan bagaimana kemudian proses menuju Pilpres atau proses menuju pemungutan suara dengan pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan ada keterlibatan pemerintah, kemudian kepala daerah dan juga lain sebagainya. Nantinya poin apa yang bisa dilihat oleh MK ketika bukti-bukti bisa disuguhkan oleh kubu Anies dan juga Ganjar Pranowo ini, Pak? Ya tentu Mahkamah Agung adalah hakim-hakim pilihan ya, tentu ada prinsip imparsialitas dan independen di dalamnya. Dan saya yakin juga tidak mudah untuk didikte. Karena ada beberapa pakar kan sudah mendeklar ya, saya yakin nanti akan dikabulkan. Ada Hmm. juga yang saya yakin tidak akan dikabulkan. Itu mendikte. Tetapi saya yakin Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dalam ini diisi oleh orang-orang yang sudah selesai dengan urusan mereka masing-masing. Jadi para orang-orang yang disebut yang mulia ini tentunya harus memegang prinsip imparsialitas. Nah, Hmm. tergantung nanti apakah kemampuan dari masing-masing kubu yang dalam hal ini menyampaikan alat buktinya, karena pembuktian kan menjadi jantungnya penegakan hukum, ya, Ya. termasuk dalam PHPU ini. Nah, nanti meskipun tadi ada peluang sejak tahun 2004 maupun 2008, tetapi tinggal nanti kekuatan pembuktian ini yang menentukan. Demikian, Mbak. Hmm. Termasuk apabila kemudian kubu lawan meminta adanya saksi-saksi yang hadir, Pak Rusamaji kan seperti diminta ada menteri-menteri yang hadir untuk memberikan kesaksian dengan pengakuan atau kesaksian nanti apabila memang menteri ini bisa hadir, ini juga bisa menjadi penguatan di Mahkamah Konstitusi, Pak. Ini sangat tergantung nanti mahkamah apakah Hmm? mengabulkan hal tersebut atau tidak. Karena Oke. kalau kita lihat di hukum acara Mahkamah Konstitusi, memang ada yang namanya beban pembuktian, itu dengan teori afirmatif maupun teori hak. Meskipun ada juga teori tentang kepatutan. Nah, dari tiga teori pembuktian ini sebenarnya teori afirmatif itu sudah menegaskan bahwa teori afirmatif itu merupakan eh, beban pembuktian itu dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu. Hmm. Jadi bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah. Ini sebenarnya sesuai dengan asas dalam hukum yaitu actori incumbit probatio. Aktor yang mengajukan mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan. Seharusnya begitu. Ini juga selaras dengan teori hak ya, bahwa hakikatnya siapa yang mengemukakan suatu hak itu harus membuktikan hak tersebut. Nah, maka memang ada sedikit di apa diskursus yang alot kemarin ya bahwa Hmm. eh, kubu yang mengajukan kok malah minta hakim untuk menghadirkan menteri itu yang kemudian tentu hakimnya juga keberatan kecuali memang majelis hakim memandang perlu untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi menghadirkan tapi para pihak nggak boleh tanya, yang tanya hanya hakim karena itu kepentingan dari Mahkamah. Demikian. Hmm. Kalau dalam kaitannya sengketa di Pilpres, yang mana yang disoroti kan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya, dugaan atau tuntutannya ya, Pak Rustamaji, perlukah kemudian nantinya Mahkamah Konstitusi ini sampai ke tahap memanggil para menteri yang diminta oleh paslon 01 begitu ya, untuk kemudian memberi kesaksian di Mahkamah Konstitusi, Pak? Sekali lagi itu sangat sangat ini ya berkaitan dengan kebutuhan Mahkamah Hmm. Konstitusi dalam hal ini. Karena yang dicari kan kebenaran substantif. Kalau nanti dalam proses beracaranya kemudian membutuhkan pembuktian sampai ke arah substansi seperti itu, maka bisa saja kemudian mahkamah yang memanggil para menteri atau pihak-pihak yang diperlukan untuk dimintai keterangannya. Namun kalau dalam hal yang memanggil adalah mahkamah, maka yang berhak menanyai hanya mahkamah, bukan
para pihak yang meminta hadirnya menteri atau pihak-pihak tertentu tersebut. Mhm. Demikian. Oke, baik. Pak Rusnamaji, ini ada dalil lagi yang disampaikan oleh paslon 03. Kan biasanya kalau di Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan yang mana hasil suaranya tidak sesuai begitu ya. Namun ini justru di paslon 03 justru mengatakannya adalah tidak mengakui dan menganggap bahwa pemenang sementara Pilpres, ya ini Prabowo Gibran, suaranya nol. Saya ingin minta pendapat dari Pak Rusnamaji terkait dalil yang disampaikan oleh paslon 03 ini, Pak. Kalau mengenolkan suara tentu hal itu menegasikan faktual konsep ya. Hmm, Karena 02 tentu saja didukung oleh 95 juta orang Indonesia. ya. Dan ketika kemudian mengenolkan itu dasarnya apa? Dan kalau memang kemudian ada kecurangan yang TMS, ya dibuktikan, harusnya begitu. Tetapi bukan kemudian berargumen, karena argumentasi itu bukan bukti. Jadi ini yang kemudian basisnya adalah pembuktian, apakah terjadi TMS, apakah terjadi hal-hal yang kemudian disebut curang, curangnya seperti apa disebutkan, ditunjukkan buktinya, dan kalau meminta dinolkan suaranya tentu para silent majority misalnya, Ya. atau para pendukung 02 akan menyampaikan hal-hal yang kemudian bisa saja mau menegasikan pendapat tersebut. Demikian. Mhm. Termasuk juga bagaimana kemudian ada permintaan untuk diskualifikasi dalam sejarah persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pak Rusamaji. Apakah kemudian pernah hal ini terjadi, permintaan bahwa salah satu kandidat untuk kemudian didiskualifikasi atau tidak ikut serta lagi dalam pemilihan ulang yang juga diminta? Kalau di Indonesia belum pernah terjadi hal Hmm. tersebut, baru kali ini. Cuma ini yang kemudian menjadi perdebatan juga karena Mahkamah Konstitusi tadi kan kewenangannya sesuai dengan pasal 24C itu adalah PHPU. Ya. Namun demikian ketika meminta diskualifikasi itu harusnya dilakukan sebelum proses pemilu dilangsungkan. Hmm. Caranya gimana? Kalau memang penetapan paslon itu adalah kewenangan KPU dan dituangkan dalam bentuk keputusan atau besiking, maka harusnya gugatan PT UN waktu itu. Jadi setelah KPU menegaskan adanya paslon 1, 02, 03, kalau yang keberatan langsung ajukan PT UN atas keputusan KPU tersebut. Karena putusan itu kan besiking ya. Hmm. Maka itu yang harusnya dilakukan, bukan hanya keberatan kepada Bawaslu atau keberatan kepada KPU, bukan. Mekanismenya kalau besiking ya kemudian dituntut secara digugat secara tun begitu melalui tata usaha negara. Demikian. Artinya ini terlambat, Bapak, ketika disampaikan untuk diskualifikasi ketika sudah masuk ke tahap akhir di Mahkamah Konstitusi sengketanya. Ya betul. Jadi kalau kewenangannya meskipun tadi ada perluasan saya katakan dari PHPU, tapi kalau kemudian meminta diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi itu namanya menjerumuskan mahkamah gitu ya. Karena Hmm. bagaimanapun kan yang namanya hukum acara itu harus ditaati secara persisten. Hukum acara itu sudah diatur dalam undang-undang, kemudian undang-undang itulah yang menjadi rule of the game dalam proses mencari kebenaran substantif tadi. Hmm. Nah, kalau kemudian sudah meluas di luar kewenangan, maka Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini harus menolaknya. Ini yang kemudian harus ditegaskan, tidak bisa kemudian rule of the game itu dilanggar karena keinginan secara parsial oleh para pihak. Hmm. Ya. Kalau dari tuntutan Bapak yang sudah disampaikan atau dalil yang disampaikan paslon 01 begitu ya dan juga paslon 003. Kalau dari kacamata Anda, kira-kira akhir dari putusan MK nanti seperti apa jika dilihat dari gugatan masing-masing paslon? Kalau saya secara normatif melihatnya begini, Pak. Jadi ketika paslon 01 sama 03 itu bisa membuktikan misalnya terjadi TMS misalnya, Ya. terstruktur, sistematis, dan masif, itu pun juga harus dilihat. Apakah TMS itu berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara? Hmm. Ini yang kemudian kalaupun terjadi TMS tapi tidak mengubah jumlah suara secara signifikan, misalnya, maka putusan MK akan tetap eh, tidak mendiskualifikasi atau tidak melakukan permintaan dari para pihak tersebut. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian wacana yang dimunculkan itu bukan TMS, kami tidak membahas TMS misalnya, tetapi membahas lebih tinggi dari itu. Masalah eh,
dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi yang luber dan jurdil misalnya. Maka harus ada argumentasi tambahan sesuai dengan perluasan PHPU tadi. Apakah kemudian masuk dalam kewenangan mahkamah atau tidak? Itu yang kemudian argumentasi maupun pembuktiannya harus masif dan kuat. Kalau kemudian gagal dalam hal ini, meskipun kemarin misalnya Prof. Denny Indrayana memprediksikan bahwa ini pasti nanti akan diterima, ya belum tentu juga. Karena beliau hanya melihat komposisi hakim. Tapi saya yakin hakim itu punya independensi, punya imparsialitas. Beliau-beliau adalah negarawan yang sudah selesai dengan urusannya. Maka ketika memutus akan melihat apakah fakta hukum yang disajikan di pengadilan di backup dengan alat bukti yang mumpuni sehingga kemudian menghasilkan sebuah simpulan yang menunjukkan adanya kecurangan misalnya, adanya TMS misalnya, adanya kemudian arah-arah yang menjadikan 02 itu kemenangannya menjadi sia-sia. Itu yang harus dibuktikan. Tapi kalau cara dalam persidangan yang pertama kemarin, kemudian apa yang digulirkan, memang kemudian ada sedikit salah arah yang kemudian jangan-jangan ini bukan kewenangan MK. Ini yang saya khawatirkan. Jadi apalagi sudah ada yang pihak yang menyampaikan bahwa nanti kalau MK menolak gugatan ini maka berarti MK melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Ini tidak boleh ada statement seperti ini karena itu sekali lagi selain mendikte kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menganyatakan seperti ini juga merendahkan martabat konstitusional dari para hakim. Oke, karena MK juga punya independensi ya dan juga bisa memutuskan keputusan dilihat dari sisi dan juga bukti-bukti mana yang nantinya bisa memberatkan atau pembuktiannya bisa dinyatakan ini benar ataupun tidak nantinya setelah adanya bukti-bukti yang disampaikan paslon 01 dan juga 03 seperti itu. Terakhir dari saya, Bapak sebagai closing statement juga, kira-kira kalau misalnya nanti sudah melalui tahapan ini, putusan paling ideal yang mungkin akan bisa diterima oleh semua pihak, apakah ada, Pak Rustam Aji? Jadi putusan paling ideal tentu saja memenangkan yang berhak menang dan mengalahkan siapa yang kalah. Dan ini tentu saja tentu sudah disahkan oleh KPU kemarin ya. Yang namanya KPU itu kan punya keputusan KPU memenangkan 02 misalnya. Tetapi ketika nanti ada gugatan berkaitan dengan PHPU, tentu harus diingat ada asas yang namanya asas praduga keabsahan atau presumption iustai caesa. Presumption iustai caesa itu adalah bagaimana usaha dari putusan KPU tadi nanti diruntuhkan. Nah, kemampuan untuk meruntuhkan putusan KPU tadi itu yang akan diuji dalam sidang yang digulirkan saat ini. Kalau pihak 01, 03 mampu untuk meruntuhkan asas praduga keabsahan dari KPU ini yang kemudian tentu akan mencapai hasilnya. Tapi kalau pembuktiannya, argumentasinya, petitum maupun positanya melenceng dari itu, bahkan yang diminta ada hal-hal di luar kewenangan MK, maka putusan idealnya tentu saja memenangkan siapa yang sudah disampaikan oleh KPU. Karena asas praduga keabsahan atau presumption iustai causa itu harus diruntuhkan kalau memang 01, 03 menghendaki adanya suatu proses yang didorong oleh MK ada dua. Apakah penghitungan ulang atau pemilu ulang. Nah ini yang kemudian syaratnya bisa MK mendorong dua aspek ini, apakah penghitungan ulang atau pemilu ulang, itu KPU-nya yang sudah diputuskan kemarin bahwa 02 adalah pemenangnya, itu harus diruntuhkan. Karena kalau nggak bisa runtuh, maka berlaku asas praduga keabsahan. Presumption iustai causa. Ini yang kemudian harus jadi perhatian 01, 03 ketika memang ingin membuktikan apa yang diputuskan oleh KPU itu mengalami kesesatan pikir atau kesalahan atau kecurangan atau TMS atau apapun yang didalilkan dalam proses persidangan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Itu yang juga kemudian tadi menjadi catatan bagi kubu 01 dan juga 03. Jangan sampai salah arah begitu ya, Bapak ya. Jangan sampai ini harusnya
diputuskan di Mahkamah Konstitusi, tapi gugatan atau dalilnya ini justru bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rustam Aji atas kebersamaannya, pakar hukum dari Universitas 11 Maret. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan berdiskusi dengan tema-tema yang lainnya. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Terima kasih Mbak Nila atas kesempatannya. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya hari ini dalam program Tribun Sound Focus. Nantikan obrolan saya selanjutnya dengan tema-tema lain dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.